Fer. Apa kabar Om Gerald? Baik saja. Waduh, Rajin bener nih pagi-pagi iya, sudah kalau nyapu nggak nih. kotor ini Om tamannya. Ini Om Gerald, ini kenalin dulu ke pemirsa yang di rumah atau bapak ibu-ibu yang ada di rumah. Ini Om Gerald ini omnya Becky. Iya. Apa kabar nih Om, tumben kesini Om? Baik ini, baru kembali dari Manado ini. Oleh-oleh dari tante ini. Oh ini oleh dari tante, abis lihat kebun cengkeh Om? Enggak, yang punya kebun cengkeh Becky, saya sih nggak punya. Bisa aja Om. Mau ketemu Becky Om? Ya, mari. Yuk kita ke dalam Om, mari Om. Aduh repot-repot segala nih Om. Nggak apa-apa. Mari Om. Nah, ini mobilmu ini? Iya Om. Bagus bener nih mobilnya. Ya lumayan lah Agak Om. juga untuk orang muda ya. Ya dirawat-rawat sedikit lah. Ayo. Ya, mari Om. Masa sih? Tunggu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh, Marini inget dong teman saya yang dari dulu. Ini lagi ngobrol, kakaknya katanya suaminya nyeleweng. Aduh kenapa sih kok bisa gitu? Emang kayaknya baik-baik aja deh. Anak berapa anak? Anaknya udah 2, Bek. Heeh. Terus dia udah 8 tahun nikah. Idih, Kan kesian ya, Bek ya. Ih nggak nyangka ya suaminya gitu ya. Iya, Padahal kesian kayaknya banget. baik deh suaminya. Aduh. Terus gimana ya, Bek? Aku sedih deh. Soalnya kakakku stres terus bawaannya. Iyalah, jangankan kakak, kalau aku juga ngalamin gitu. Gimana ya kita nih perempuan ya kalau Kasian misalnya ya. sampai pasangan hidup kita tuh nyeleweng. Aduh, rasanya anak-anak kan kita pasti- gimana ya? Iya, udah punya anak lagi. Mari Om. Ada Om Gerald. Loh, ada Om omnya Gerald, Becky. apa kabar Om? Baik. Aduh, bye-bye semua di kampung Baik Om. semua, baik semua. Iya. Dibawain oleh-oleh loh Bek. Aduh, terima kasih Tante kok Dari nggak ikut Tante. Om. Ya, tante masih capek baru pulang dari Manado. Aduh, Mari, silakan. makasih loh Om, silakan Yuk, Om. makasih. Silakan. Marini kebetulan loh Omku nih, Om Gerald, ini Marini Om, temen Ya, temen Marini. aku dari dulu. Heeh. Dia tuh punya masalah. Om Gerald tuh ini konsultan perkawinan. Aduh, Emang kebetulan masalah apa? sekali, Om. Kamu masalah ada sama suami kamu? Bukan saya, tapi kakak saya, Ratna. Ingat Si kan? Ratna, Mas. Kenapa Ratna? Ceritain. Ada masalah apa dia kira-kira? Iya Om, ini kakak saya Ratna, dia tuh udah punya anak 2. Ternyata suaminya tuh nyeleweng Om, padahal dia nikah udah 8 tahun. Dia udah nyeleweng sama pacarnya yang lama, Bek. Oh, Itu udah jadi- 10 tahun. Oh, jadi sama bekas pacarnya Iya. apa? Nyeleweng. Nyeleweng. Dengan bekas pacarnya. Oh, Ratna nggak tahu. Aduh jadi tegang ya. Kita minum dulu lah. Iya deh, Bikinin iya deh, minum dulu deh tunggu, kesian tunggu. Om. Ya ampun. Terus jadi tapi Ratna nggak apa-apa? Ya Ratna sih stres terus, Fer. Sekarang sedih bawaannya Om. Terus dia pengen lanjutin. Aduh. Kesian bener si Ratna ya. Aduh. Gimana Mar? Ceritain lagi ke Om Gerald. Tadi Iya. Om Gerald bingung Ratna Iya, tuh gimana siapa itu katanya. masalahnya? Kakak Apa saya kakaknya Om, Marini, ini saya Om. punya kakak, namanya Ratna, dia udah nikah 8 tahun dengan suaminya. Mm-mm. Dan punya anak 2 Om. Tapi ternyata baru belakangan ini ketahuan kalau suaminya tuh pernah selingkuh dengan bekas pacarnya selama 10 tahun Om. Berarti bukan pernah dong, sampai sekarang. Sampai sekarang. ketahuan itu. Sekarang dia lagi stres 10 dia. tahun dan si Ratna nggak tahu baru Nggak ketahuan. tahu gitu. Ratnanya kawinnya 8 tahun. 8 tahun. Ini stres lebih Om, dia lama pengen dia pengen terusin tapi dia dia pengen terusin tapi dia udah nggak garing gitu ya. Iya. Tapi dia mau cerai tapi kesian dengan anak-anaknya, gimana ya Om? Dia pisah atau lanjut? Kayak gitu Om, gimana sih? Iya, sebetulnya Ratna itu harus berpikir tidak sesederhana itu. Lanjut atau pisah. Iya. Memang kalau dia itu menemukan hal ini kemudian dia emosional, marah itu biasa itu ya. Pantas dia marah karena merasa dikhianati, merasa dibohongin, merasa ditipu. Soalnya Tapi memaafkan tuh lebih gampang daripada melupakan kan Om. itu betul. Tetapi untuk memutuskan apakah ini lanjut, apakah cerai, pisah, itu memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Dan untuk itu saya sarankan Ratna, kakak Anda itu, mulai dulu menilai perkawinan itu secara keseluruhan. Bagaimana hubungannya dengan suami ini? Apakah suaminya dia dengan suaminya itu hidupnya biasa-biasa saja, kemesraan masih ada, jarang bertengkar, ataukah suatu perkawinan yang sudah kacau balau sejak dari menikah, oleh karena tidak menyadari bahwa mereka itu 2 orang yang berbeda, bukan? Nah, tentu sikap itu lain, Jadi setiap kali ada perselingkuhan pada suami, itu kasus per kasus dipelajari. Nah, dalam hal ini saya nasihatkan pada Ratna untuk mulai dulu mempelajari perkawinan itu sendiri. Nah, kemudian berusaha untuk berdialog dengan suami. Kenapa sampai itu terjadi? Itu yang paling penting.
Iya, iya. Nah, kalau misalnya tadi ya Om ya, dibilang pilihannya ya berarti kalau Om ngomong gini kan sebenarnya pilihannya nggak cuman lanjut atau pisah Iya. gitu ya. Tidak Eh, sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Cuman kalau misalnya dari kasus kayak gini, apa sih biasanya Om yang hal-hal negatifnya Dan atau positifnya. dan positifnya dari masing-masing lanjut keputusan itu. sama hal positif dan negatifnya kalau pisah gitu. Ya, tadi saya bilang jadi tidak sesederhana itu. Heeh. Kalau mau lanjut dasarnya apa? Hmm. Apakah antara suami ini memang masih ada harapan Hmm. untuk bisa menumbuhkan lagi cinta kasih itu Iya. yang seharusnya ada dalam setiap perkawinan. Seperti Marini bilang tadi, ya memaafkan mungkin mudah, tapi melupakan tidak mudah. Betul. Ya, toh. Beda dengan di Eropa Barat atau di Amerika, orang di sana biasanya forgive and forget kan. Iya. Tapi di Indonesia dengan sistem nilai kita, ya acap kali bisa memaafkan, tapi sulit melupakan. Iya di sini bisa di sini Ya, tiap kan. kali bertemu dengan suami, lihat penampilannya itu sudah, ya hatinya itu tidak tenang. Oh. Itu dulu yang kita harus Iya. pelajari untuk Makanya, bisa Fer. memutuskan lanjut apa tidak. Heeh. Kalau kita menilai bahwa hubungan kita ini sudah sama sekali tidak dapat lagi diwarnai oleh kasih sayang, tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik, ya untuk apa dilanjutkan? Itu dulu yang harus diputuskan. Soal pro dan kontra itu soal gampang. Berarti sekarang kita harus belajar memaafkan kali ya. Iya kali ya. Dan Aduh. seandainya nanti mungkin Ratna memutuskan untuk bertahan gitu Om ya. Untuk Dalam mencoba perkawinan lagi gitu ya. dalam perkawinan untuk mencoba lagi gitu. Kira-kira Bisa bahagia nggak? nggak gitu? Bisa, Bisa ya. bisa. Nomor satu yang harus dilakukan adalah Ratna ini harus betul-betul memaafkan dan berusaha Jiwa dengan besar suat gitu. tenaga untuk melupakan. Itu sulit sekali, sulit sekali. Apalagi kalau nanti terjadi lagi hubungan seksual seperti biasa. Ya kan pikiran si Ratna itu kan macam-macam. Wah, ini sudah pernah di sana, sudah orang Jawa bilang mencolok kono, mencolok kene, itu sekarang dengan saya. Itu kan menimbulkan satu dampak psikologis Iya. yang Iya pasti yang ya. agak sulit untuk dilupakan. Itu dulu. Kedua, coba menumbuhkan kembali rasa kasih sayang itu. Karena rasa kasih sayang itu bukan hanya modal untuk bisa berkomunikasi dengan baik nanti, tapi modal untuk memaafkan. Oh. Memaafkan itu sulit sekali. Oleh karena itu saya selalu mengatakan orang itu harus belajar memaafkan. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, lama-kelamaan jadi besar. Nah, modal untuk bisa mampu memaafkan cinta kasih. Oleh karena itu cinta kasih itu seringkali dikatakan sebagai suatu modal yang dahsyat untuk kerukunan dan kebersamaan. Kalau ada cinta kasih, ada kemampuan untuk memaafkan, itu adalah dasar untuk satu kehidupan yang rukun dan kebersamaan. Itu dulu yang harus Itu diyakini. modal. Tetapi kalau kemudian Ratna mengambil kesimpulan bahwa cinta kasih sudah tidak ada, hanya kebencian yang ada, nanti akan ada pertengkaran terus-menerus, nanti hidupnya sudah terpisah, satu di kamar belakang, satu di kamar depan, untuk Kasian apa? juga ya. Iya. Oleh karena pilihan itu sebetulnya bukan cuma dua, lanjut, Sebenarnya rukun, kemudian atau pisah, Iya. cerai. Ada juga lanjut, tetapi cuek, oh apatis. iya. Wah itu susah Hubungan- tuh. susah. Nggak Itu asik. bukan hubungan suami Udah istri yang garing baik. ya. Heeh. Oleh karena nanti Lontang kan ya. anak-anak melihat loh, ini kok bapak dan ibu saya kok begini. Iya, Dan iya. itu bukan satu teladan, bukan contoh yang baik Bener. dalam satu perkawinan. Baik, Maaf, itu mesin cuci. Itu aku lagi nyuci. Oh. Aku jemur dulu ya soalnya kalau nggak Ayo dijemur minum dulu. suka ini Mari, minum dulu, mari tuh. Om Gerald, silakan. Minum ya Fer. Silakan, Mari Om. silakan. Udah Bek. ngobrol lagi. Udah dong. Ini apa undang bapak-bapak ibu-ibu juga yang di rumah. Iya, buat kayaknya untuk nelpon. ngobrol-ngobrol kali ya. Heeh. Kali aja juga ada saran buat Ratna atau mungkin Betul. pengalaman juga silahkan. Iya. Di 0800 182 1248 bebas pulsa. Dan silahkan kita ngobrol-ngobrol mengenai ya itu tadi perselingkuhan. Perselingkuhan Setelah bisa nggak ya? perselingkuhan, Setelah pasca perselingkuhan tuh biasanya apa? Nah itu tuh udah dibilang sama Om Gerald. Gerald. Ada pilihan lain. Aduh kenceng amat teleponnya. Kita Oke. angkat dulu, semangat ini ya. Halo, selamat pagi. Halo, Pagi, dengan siapa ini? dengan Ibu Rina Ibu Rina di mana? di Padang. Di Padang, silakan. Oke, Mbak Rina. silakan Ibu Rina. Mau tanya, Mhm. mau tanya sama Pak Gerald. Omnya Becky. Iya, Om Gerald. Itu versi yang selingkuh itu bagaimana? Oh, oke. Kalau Oh, apakah cuma jalan bareng terus curhat, Mhm. udah termasuk selingkuh?
Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih Bu Ratna Iya, atas pertanyaan. Ibu Kategori Rina. selingkuh itu gimana? Nah, Ibu Rina. itu satu pertanyaan yang saya pikir penting sekali. Iya, gimana tuh? Oleh karena Kategori selingkuh. berselingkuh itu ada macam-macam tingkatan. Iya. Ya. Ada yang sekedar pergi ke tempat pijet, kemudian ada hubungan seks, tidak ada sama sekali ikatan emosional, lalu kemudian pulang ke rumah ya dia lupa. Besoknya orang lain lagi. Ya. Atau dia hanya jalan-jalan pegang-pegang tangan tanpa ada perasaan sama sekali. Bisa juga begitu kan. Iya. Tetapi yang biasanya terjadi adalah perselingkuhan yang menimbulkan masalah dalam perkawinan adalah hubungan suami atau istri dengan pasangan lain, dengan pria atau wanita intim lain yang ada ikatan emosionalnya, yang kemudian berlanjut meningkat menjadi hubungan seksual. Itu berselingkuh yang selalu mempunyai dampak yang negatif terhadap perkawinan, selalu. Ya, kalau ibu tadi menanyakan itu, maka saya di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya menimbulkan dampak negatif dalam perkawinan adalah perselingkuhan jenis akhir ini. Ada ikatan emosional untuk jangka waktu tertentu, kemudian ada hubungan seksual.